warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Susanti. NIM 119100030, Prodi PGMI kelas 4A. Jenis penelitian yang direview yaitu ex post facto. Selanjutnya, identitas skripsi yang direview. Judul skripsi, hubungan kompetensi profesional guru, persepsi peserta didik, dan motivasi belajar dengan hasil belajar kelas 4 SD Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo. Variabel penelitiannya ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yang pertama yaitu kompetensi profesional guru, persepsi peserta didik, sedangkan variabel bebas yang kedua yaitu motivasi belajar. Dan variabel terikatnya yaitu hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nama peneliti Fitri Handayani, asal perguruan tinggi Universitas Lampung, dan tahun terbit skripsi 2019. Selanjutnya kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Permasalahan yang terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah rendahnya hasil belajar kelas 4 SD Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo. Alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian atau mengangkat judul penelitian adalah guru memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran, dan guru sebagai salah satu unsur eksternal yang mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik. Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik dari sisi internal salah satunya adalah motivasi belajar, di mana pada observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan terdapat masalah dalam proses belajar mengajar, seperti guru jarang menggunakan media saat pembelajaran, guru masih terpaku pada satu sumber belajar, dan masih ada guru yang tidak datang tepat waktu. Kemudian juga dalam diri peserta didik menunjukkan bahwa tingkat motivasi belajar masih rendah. Selain itu, terdapat indikasi lain dari hasil studi dokumentasi dengan wali kelas 4 SD Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo yang menunjukkan hasil belajar kurang maksimal. Hasil belajar ini adalah data nilai mid semester ganjil yang tertera dalam tabel sebagai berikut. Berdasarkan data hasil mid semester ganjil tersebut, jumlah seluruh peserta didik kelas 4 yang tuntas hanya sebanyak 58 orang dari 174 peserta didik. Berdasarkan hal tersebutlah yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian tersebut. Berikut ini adalah screenshot paragraf yang memuat data pra-penelitian yang terdapat di latar belakang. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berikut rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Terdapat 3 rumusan masalah dan 3 tujuan penelitian. Komentar saya pada bagian ini adalah, rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti berfungsi untuk mengetahui apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara ketiga rumusan masalah yang diajukan tersebut. Sedangkan tujuan penelitian diajukan adalah agar kita mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi profesional guru, persepsi peserta didik dengan hasil belajar, motivasi belajar dengan hasil belajar, serta kompetensi profesional guru, persepsi peserta didik, dan motivasi belajar dengan hasil belajar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ini manfaat penelitiannya. Komentar saya pada bagian ini adalah, manfaat penelitian merupakan keuntungan yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu. Pada manfaat penelitian yang ditulis oleh peneliti, terdapat 4 manfaat praktis, yaitu bagi peserta didik, guru, sekolah, dan peneliti. Namun dalam manfaat penelitian ini, peneliti tidak mencantumkan manfaat teoritisnya. Dalam sebuah penelitian pada umumnya, manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Untuk kedepannya, saran dari saya pada manfaat penelitian, alangkah lebih baik menyertai kedua manfaat tersebut, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, agar kita mengetahui bersama apa manfaat dari segi teoritis dan praktisnya. Kemudian bab 2, landasan teori. Yang pertama ada landasan teori atau kajian pustaka. Berikut landasan teori atau kajian pustakanya. Komentar saya pada bagian ini adalah, pada bagian kajian pustaka ini, peneliti secara keseluruhan mengambil dari buku-buku. Menurut saya, pada bagian teorinya sudah cukup baik dan berkaitan juga dengan penelitian yang peneliti lakukan. Serta pada umumnya, penulisan kutipan pada kajian pustaka sudah baik. Peneliti sudah mencantumkan nama, tahun terbit, dan halamannya pada bagian yang peneliti kutip pada kajian pustaka ini. Selanjutnya, ada kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Berikut kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Komentar saya pada bagian ini adalah, pada penelitian yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kebanyakan mengambil dari jurnal, 1 konferensi internasional, dan 1 tesis. Penelitian relevan yang diambil dari jurnal seperti pada penelitian Ardiawan, penelitian Arumoli, dan Branfan, penelitian Hakim, serta penelitian Putri dan Pelipa. Penelitian relevan yang diambil dari konferensi internasional yaitu penelitian oleh Fahrudin dan kawan-kawan, serta penelitian relevan yang diambil dari 1 tesis yaitu penelitian yang ditulis oleh Mantar dan kawan-kawan, di mana pada penelitian-penelitian tersebut memuat persamaan terhadap penelitian yang peneliti lakukan, dan juga sebagai bahan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Kemudian ada kerangka berpikir. Berikut ini adalah screenshot gambar dari kerangka berpikir. Komentar saya pada bagian ini adalah, kerangka berpikir pada penelitian yang peneliti lakukan memaparkan mengenai keterkaitan antar variabel, yaitu pada variabel bebas dan terikat. Namun pada kerangka berpikir yang peneliti cantumkan tidak menyertai gambar dari kerangka berpikir tersebut, yang biasanya berupa bagan. Gambar dari kerangka berpikir pada penelitian yang peneliti lakukan ditemukan pada sub bahasan yang berbeda, sehingga gambar tersebut tidak ditemukan pada bagian penjelasan mengenai kerangka berpikir tersebut. Saran dari saya untuk penelitian-penelitian ke depannya supaya gambar dari kerangka berpikir tidak lupa dicantumkan pada bagian sub pembahasan mengenai kerangka berpikir itu sendiri. Kemudian selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yaitu kuantitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah ex post facto. Berikut ini screenshot paragraf yang memuat penjelasan tentang pendekatan dan jenis penelitian dalam skripsi tersebut. Komentar saya pada bagian ini adalah, pada screenshot paragraf pendekatan penelitian dan jenis penelitian dapat dilihat jika penelitian kuantitatif ditulis sebagai jenis penelitiannya. Sementara kita ketahui bersama jika penelitian kuantitatif itu adalah bagian dari pendekatan penelitian, bukan jenisnya. Sedangkan jenis penelitian itu meliputi PTK, eksperimen, ex post facto, dan survei. Kemudian pada penulisan jenis penelitiannya, peneliti menuliskan jenis penelitian menjadi metode penelitian. Mungkin maknanya hampir sama, namun alangkah lebih tepatnya harus ditulis sebagai jenis penelitian. Karena ex post facto itu merupakan jenis penelitian, saran saya untuk penelitian-penelitian ke depannya agar tidak mengulang lagi kekeliruan dalam hal menulis pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Selanjutnya ada setting penelitian. Tempat penelitian yaitu SD Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo yang terletak di Kecamatan Metro Barat, terdiri dari SD Negeri 1, 2, 3, 4, 5, dan 7.
Waktu penelitiannya dari November 2018 sampai April 2019. Kemudian selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Yang pertama ada populasi penelitian. Nah, bisa dilihat ini populasi penelitiannya dan ini sampel penelitiannya. Komentar saya pada bagian ini menurut saya sudah sesuai dan lengkap karena sudah memuat populasi dan sampel penelitiannya disertai teknik pengambilan sampel dan ukuran sampelnya. Selanjutnya ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Pada teknik observasi, alat pengumpulan datanya tanpa keterangan karena tidak dijelaskan oleh peneliti. Berikut ini adalah teknik dan instrumen pengumpulan data yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah. Dan selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Yang pertama ada uji prasyarat instrumen. Ini adalah uji prasyarat instrumennya beserta rumusan yang digunakannya. Yang kedua yaitu hasil uji validitas dan reliabilitas. Ini hasil uji validitas dan reliabilitasnya. Komentar saya pada bagian ini adalah, menurut saya uji validitas dan reliabilitasnya sudah sesuai, karena pada hasil uji validitas kedua instrumen tersebut sama-sama valid, dan pada hasil uji reliabilitas pada kedua instrumen, koefisien korelasinya sama-sama lebih besar dari R-table. Kemudian yang terakhir yaitu teknik analisis data. Pada teknik analisis data, peneliti menggunakan korelasi product moment dan multiple correlation. Kemudian peneliti melakukan uji prasyarat analisis data dan uji hipotesis. Komentar saya pada bagian ini adalah, teknik analisis data pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan teknik analisis data korelasi product moment, dan multiple correlation. Namun pada sub pembahasan teknik analisis data tidak dicantumkan teknik apa yang digunakan dan tidak dijelaskan bagaimana teknik analisis dalam menganalisisnya. Pada bagian teknik analisis data hanya dicantumkan uji prasyarat analisis data dan uji hipotesis saja. Saran saya bagi penelitian ke depannya agar mencantumkan dan menjelaskan teknik analisis data seperti apa yang digunakan pada penelitian tersebut. Sekian video review skripsi dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.